Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisela Lidiani, NIM 40420019 dari kelas IPT 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua hal, yaitu yang pertama pengelolaan informasi, kedua hukum bagi penyebaran berita hoaks. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengelolaan informasi. Menurut Gordon B. Davis, informasi adalah sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang berguna bagi penerimanya dan nyata, berupa nilai yang dapat dipahami di dalam keputusan sekarang maupun masa depan. Lalu, bagaimana proses pengolahan informasi? Dalam proses pengolahan informasi, ini meliputi 7 hal. Yang pertama, data. Data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Kedua, input. Input adalah proses pemindahan data manual dan digital. Ketiga, proses. Proses adalah kegiatan dari pengelolaan data. Keempat, output. Output adalah mengeluarkan data atau informasi yang sudah dikelola. Kelima, penerima. Penerima adalah seseorang yang mendapatkan dan membutuhkan informasi. Keenam, keputusan. Keputusan di sini yaitu informasi yang telah dikeluarkan akan dapat membantu penerimanya dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan. Dan yang ketujuh yaitu hasil tindakan. Hasil tindakan adalah tergantung bagaimana para penerimanya dalam mendapatkan suatu informasi. Manfaat informasi. Manfaat dari sebuah informasi ialah menambah wawasan mengenai hal yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Selain itu, juga untuk mengurangi kesalahan dalam mengambil atau membuat keputusan, serta menggambarkan kondisi yang sedang terjadi saat ini. Baiklah, masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu hukum penyebaran berita hoaks. Berita hoaks adalah berita bohong yang dibuat dengan tujuan tertentu. Hoaks biasanya didistribusikan melalui pesan WhatsApp atau status hoaks di sosial media yang berpeluang besar untuk dibagikan kepada lebih banyak orang. Selanjutnya, apa saja dampak dari berita hoaks? Dampak berita hoaks yang pertama yaitu menimbulkan perpecahan. Yang kedua, menurunkan reputasi seseorang. Yang ketiga, tidak lagi percaya fakta. Yang keempat, menimbulkan opini negatif. Dan yang terakhir, merugikan masyarakat. Hukum penyebaran berita hoaks. Setiap orang menyebarkan berita bohong atau hoaks yang termasuk dalam pasal 28 UU IT ini akan dipidana dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Dan cara mengatasi berita hoaks yaitu yang pertama, hindari judul yang provokatif. Yang kedua, periksa sumber berita. Yang ketiga, periksa alamat situs web. Yang keempat, berpikir logis dan kritis. Yang kelima, membaca keseluruhan berita. Demikian penjelasan materi mengenai pengelolaan informasi dan hukum penyebaran berita hoaks. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.